Semangat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Apa yang dimaksud dengan sakramen? Sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Allah demi keselamatan manusia. Klasifikasi sakramen. Sakramen diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah sakramen inisiasi yang terdiri dari baptis, ekaristi, dan krisma. Dan yang kedua adalah sakramen penyembuhan, terdiri dari sakramen perminyakan atau sakramen pengurapan orang sakit dan sakramen tobat. Yang ketiga, sakramen pelayanan, persekutuan, dan perutusan, terdiri dari sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Aspek-aspek dalam sakramen ada 3. Aspek kristologi, yaitu sakramen yang berkaitan atau berhubungan erat dengan Kristus sendiri. Contohnya adalah perayaan ekaristi. Yang kedua adalah aspek antropologi, sakramen yang berhubungan atau ada erat kaitannya dengan kemanusiaan atau dengan manusia itu sendiri. Contohnya adalah ketika manusia menanggapi firman Tuhan. Yang ketiga adalah aspek eklesiologi, sakramen berhubungan dengan gereja. Contohnya adalah sakramen dilakukan di dalam gereja dan untuk gereja. Makna sakramen dalam liturgi. Yang pertama adalah pewartaan tentang tindakan Allah yang menyelamatkan. Bahwa melalui sakramen karya keselamatan Allah itu nampak. Allah hadir sendiri dalam perayaan ekaristi. Yang kedua adalah ibadat manusia mengungkapkan iman, hormat, dan cintanya terhadap Allah yang selalu melaksanakan karya penyelamatannya. Di dalam tata peribadatan selalu mengungkapkan iman. Ada sikap hormat dan cinta kita terhadap Allah. Kalau kita merasa bahwa dalam perayaan ekaristi kok lama, itu karena cinta kita terhadap Allah begitu kecil atau sedikit. Sehingga kita merasa bahwa dalam perayaan ekaristi begitu lama. Nilai-nilai ketarakanitaan, apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah compassion. Bahwa dalam tanda penyelamatan manusia ada compassion, ada sikap bela rasa. Sehingga nampak bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yang kedua, celebration, ungkapan rasa syukur. Dalam perayaan ekaristi ini mengungkapkan rasa syukur atas misteri Allah. Yang ketiga adalah conviction, daya juang. Dalam karya keselamatan Allah, Yesus yang menjadi manusia memperjuangkan keselamatan untuk manusia. Disinilah daya juang dalam karya keselamatan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah tanda dan sarana sebagai salah satu ungkapan yang bisa dimengerti oleh manusia pada zamannya untuk membantu memahami kebesaran Tuhan. Kita masuk ke materi berikutnya. Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Apa yang menjadi tugas gereja sebagai sakramen adalah untuk menjadi sarana dan pembawa keselamatan bagi umat manusia. Bahwa di dalam sakramen manusia diselamatkan. Allah hadir dalam sakramen. Sehingga keselamatan itu bisa dirasakan dan diterima oleh manusia. Rahmat Allah
Ya, rahmat keselamatan yang disalurkan oleh gereja melalui 7 sakramen. Yang pertama adalah sakramen baptis sebagai pintu masuk dari sakramen-sakramen yang lain. Lalu yang kedua adalah sakramen ekaristi, yang ketiga adalah sakramen krisma, yang keempat adalah sakramen pengurapan orang sakit, kelima adalah sakramen tobat, keenam sakramen imamat, dan ketujuh adalah sakramen perkawinan. Manusia atau sesama itu dapat pula dipakai Allah untuk menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Artinya bahwa kehadiran kita harus mampu mencerminkan tanda kehadiran Allah, tanda keselamatan Allah, sehingga sesama bisa merasakan bahwa kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Maka kehadiran Tuhan yang menyelamatkan itu menjadi suatu kebutuhan mutlak bagi manusia. Namun demikian, dalam karya penyelamatannya, Tuhan tidak serta-merta hadir secara fisik dalam menyelamatkan manusia sekarang ini. Allah menyelamatkan manusia melalui sarana-sarana yang ada di dunia ini, dengan simbol atau lambang-lambang. Maka dalam simbol atau lambang-lambang itu yang bisa kita rasakan, yaitu di dalam sakramen. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.